Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belakang dengar suara saya ya? Sekali lagi Bu ya, salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus semangat ya. Apalagi tinggal 2 hari lagi kita puasa insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan nanti sholat tarawih. Malam ini adalah malam yang istimewa karena kita masuk di malam yang ke-29, malam ganjil. Ya, sekaligus kita mencari Lailatul Qadar. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang pahala orang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu khairum min alfi syahrin. Pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun sekian hari. Oleh karena itu malam ini diusahakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa mencari Lailatul Qadar. Yang bagusnya iktikaf di masjid. Di masjid ini ada iktikaf enggak ya? Ada. Alhamdulillah. Ya, malam ini berarti kita tinggal 2 malam. Ya. Karena dari PP Muhammadiyah itu sudah menentukan tanggal 13, yaitu hari Kamis. Nah, kalau kita sebagai warga negara, ya, kita mengikuti keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Nanti ada siaran langsung. Ya, mudah-mudahan tahun ini bersamaan ya. Karena memang beberapa tahun yang lalu itu selalu ada perbedaan. Nah, bagi saya atau saya mengajak bapak-bapak ibu sekalian, kita mengikuti ya dari siaran langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia, karena itu melalui ru'yat ya, untuk melihat bulan. Baik, malam ini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib. Karena barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak zakat, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu dijelaskan puasa itu tergantung antara bumi dengan langit. Nah, demikian pula orang yang zakat tidak puasa juga zakatnya tidak diterima. Baik. Ani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir ala al-'abdi wal-dzakari wal-untha wal-dzakar was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Wa amara addaha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Jadi hadis ini dari Ibnu Umar menjelaskan Nabi mewajibkan zakat fitrah
terhadap budak. Di zaman Nabi itu ada perbudakan, ya. Nah sekarang itu sudah tidak ada perbudakan. Nah kadang-kadang di Arab itu TKW itu dianggap budaknya, maka dia setubuhi tanpa dinikah. Karena budak itu di zaman Nabi itu hukumnya boleh kita kumpulin tanpa dinikah, itu halal. Nah termasuk di Indonesia itu suka ada itu ya, pembantunya hamil karena dia anggap misalkan sudah bayar. Itu pemikiran yang salah, pemahaman yang salah. Wal hurri, dan orang merdeka. Orang merdeka itu ya seperti kita-kita ini, bukan budak. Wajib zakat. Walaupun itu lahir malam hari raya, tetap itu dizakat. Yang penting orang itu lahir atau ada sebelum sholat Id dilaksanakan, itu wajib dizakat. Wal unta, dan perempuan, wal zakari, dan laki-laki, semua wajib zakat. Was-shaghir wal kabir, kecil atau tua, muda, tanpa kecuali, itu semuanya harus zakat. Dan Nabi memberitakan untuk mengeluarkan zakat itu, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang pergi melaksanakan sholat. Nah biasanya ya itu malam hari raya kita mengeluarkan zakat. Nah zakat ini diserahkan kepada amil, ya. Nah misalnya di setiap masjid itu ada amil atau di RT, ya, atau di RW, diserahkan, ya. Nah, nanti amil itu yang mengelola, kemudian didistribusikan kepada 8 golongan atau 8 asnaf. Konkretnya itu di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum war riqabi wal masakin wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Jadi zakat itu diberikan kepada, pertama itu kepada orang-orang fakir. Fakir itu orang yang tidak mampu. Fakir itu kalau hari ini bekerja dapat duit, kalau tidak kerja tidak dapat duit. Seperti contohnya abang beca, kalau dia narik dia dapat, kalau tidak keluar narik nggak dapat duit, itu wajib mendapatkan. Kemudian orang miskin, miskin itu artinya jatuh, badannya cacat, tidak bisa kerja, dia hanya ya mungkin nebeng sama saudaranya, keluarganya, atau orang tuanya, dia tidak bisa bekerja, tidak dapat duit, itu juga wajib mendapatkan zakat. Kemudian amil, amil itu adalah orang-orang yang mengelola zakat, mengurusi zakat, yang mencatat, menangkar beras, menghitung. Walaupun dia orang kaya atau seorang pejabat, tapi dia amil, seperti di badan amil zakat tingkat kota misalnya. Di sana kan itu kebanyakannya pejabat. Nah, walaupun dia pejabat, karena dia amil, dia dapat zakat.
Maka dalam hadis itu dijelaskan, kadang zakat itu datangnya dari orang kaya, kemudian kembali lagi kepada orang kaya karena dia amil. Tuh. Kemudian orang mu'alaf itu hatinya masih lemah, artinya orang yang baru masuk Islam. Nah, di dalam Islam itu dia masih hatinya masih lemah, belum kuat melaksanakan aturan-aturan Islam secara keseluruhan. Itu mungkin sholatnya belum tertib. Nah, mu'alaf itu ya kurang lebih 2 tahun. Setelah itu bukan mu'alaf lagi ya. Nah, itu juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian gharim, orang yang keberatan hutang. Keberatan hutang itu bukan pengusaha banyak hutangnya di bank karena usahanya bagus, miliaran, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang banyak hutangnya di warung untuk makan. Nah, itu maka di RT, di RW itu harus diinventarisir, dilaporkan kepada Nabi zakat. Ini perlu berhak mendapatkan zakat. Gharim itu banyak hutang, ya. Kemudian orang-orang di dalam bekerja di sabilillah. Kalau di zaman Nabi, yaitu orang-orang yang mengurusi sabilillah zakat, maka kita bersih dari dosa. Sehingga pada saat tanggal 1 Syawal nanti benar-benar kita kembali Idul Fitri, kembali suci seperti orang yang baru lahir di dunia ini. Ya. Kemudian manfaat atau tujuan zakat yang kedua yaitu tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Sehingga pada hari raya nanti dan mungkin ya kurang lebih 7 hari ke depan, orang-orang yang tidak mampu itu ya bisa bersenang-senang. Tidak harus besok mencari duit untuk membeli beras, karena dia sudah dapat bantuan dari Badan Amil Zakat. Nah, untuk itu para amilin atau amil ini harus punya bank data, ya, bank data. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak mampu tidak mendapatkan bagian atau haknya sebagai mustahik atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Hadirin berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali sedikit menyentil tentang masalah Lailatul Qadar ini. Ya. Lailatul Qadar ini diusahakan kita mendapatkan, rugi kalau kita tidak mendapatkan. Karena hadirnya hanya 1 tahun sekali, maka kita akan menyesal. Untuk itu memperbanyak membaca Al-Quran, diusahakan khatam bagi yang sudah lancar. Ibu-ibu sudah ada yang khatam belum nih satu Al-Quran? Ada ya? Pasti deh. Bapak-bapak? Nah, paling tidak ya usahakan khatam ya, usahakan. Sebetulnya sudah pernah saya jelaskan, itu kalau kita mau sehari semalam itu kan sholatnya 5 kali. Sebelum sholat baca 2 lembar, ya. 1 juz itu kan 9 halaman, 9 lembar. Jadi kalau kita membaca setiap menjelang sholat atau sesudah sholat 2 lembar, berarti kan bisa lebih 1 juz dalam 1 hari. Nah, 30 hari itu kan 30 juz. Nah, atau habis sahur baca lagi, ya. Sehingga kita benar-benar mendapatkan
menjadi orang yang sempurna setelah Ramadan ini. Man shoma Ramadanan imanan muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadanan imanan muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa dengan iman dan ingin mendapatkan rahmat Allah, itu dosa-dosanya diampuni setahun yang lalu. Ditambah lagi dengan bacaan Al-Quran dan sedekah lainnya. Demikian hadirin berbahagia, secara singkat tentang zakat dan tujuannya. Semoga kita pada hari raya nanti menjadi orang-orang yang betul-betul Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.